Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk boleh menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, membawa setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya ya Bapa. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, oh haleluya, oh haleluya, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu ya Allahku yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami saat siang hari ini. Haleluya. Bersama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang penuh mujizat. Amin. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku,
Silakan dulu Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan penolong yang menjadikan kita kuat hingga saat ini. Terima kasih Yesus. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin Yesus. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Urapi setiap telinga kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu melayani firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dulu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, selamat siang. Salam sejahtera kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur dengan anugerah Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Tuhan boleh mempertemukan kita di ibadah yang kedua pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala memberikan kepercayaan bagi kami melayani firman Allah pada siang hari ini. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Fendi Momi. Saya pelayanan di Bunga Mayang, Lampung Utara. Sekali lagi saya melayani pengembalaan di Lampung Utara, Bunga Mayang, Kecamatan Bunga Mayang. Puji Tuhan, ini yang jadi perkenalan kami. Kita langsung membuka firman Allah. Kita langsung buka di dalam Mazmur. Ada 2 ayat di sana akan kita baca. Mazmur pasal yang ke-123. Mazmur 123. Saya akan baca di sana ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 123 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya ingin supaya kita lebih nyambung lagi. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Sampai Ia mengasihani kita. Pemazmur Raja Daud memberikan satu ungkapan yang begitu dalam, memberikan satu doa, memberikan satu teriakan kepada Tuhan dalam satu situasi kondisi yang tidak memungkinkan dalam hidupnya. Sekali lagi, dalam satu situasi kondisi yang tidak memungkinkan dalam hidupnya, dengan permasalahan, dengan tantangan, dengan banyak hal yang diperhadapkan bagi dia. Kalau saudara baca di sana sampai seterusnya, dalam satu situasi kondisi yang tidak enak dalam kehidupan seorang pemazmur atau Raja Daud, sehingga dia mampu mengungkapkan dengan hati yang dalam, dan ayat bagian yang terakhir dia sampaikan, sampai Ia mengasihani kita. Sampai Ia mengasihani. Saya dapat di sini dia katakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang. Saudara, memandang di sini saya dapat memandang kepada Tuhan. Rupanya dia menginginkan, dan terjadi dalam pemazmur, terjadi dalam Daud. Dia dapat memberikan satu pernyataan dia inginkan, dan itu nyata dalam hidupnya. Kenapa? Dia semakin mendalam memandang Tuhan. Dia dapat memandang terus menerus kepada Tuhan. Dan di sini bagian akhirnya, supaya apa? Supaya Tuhan mampu mengasihani. Maksudnya supaya kita mampu
supaya Daud mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa dari Tuhan. Apa yang menjadi permohonannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang sementara dia alami, dia rasakan dalam hidupnya. Melayangkan, memandang kepada Tuhan Allah kita, melayangkan pandangannya. Sekali lagi saya ingin taruh bagi kita untuk memandang Tuhan bukan cuma sekedar, tetapi di sini saya dapat untuk memandang Tuhan itu mampu terus menerus kita kerjakan dalam hidup ini. Maksudnya kita terus fokus kepada Tuhan. Tema di sini, Yesus jadi jawaban kita. Amin. Ketika kita mampu memandang terus menerus, ketika kita terus fokus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan mampu mengasihani kita. Tuhan mampu menyatakan jawaban di dalam setiap doa kita, di dalam setiap pergumulan kita, di tengah-tengah pribadi kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Yesus menjadi jawaban. Yang penting pokoknya di sini kita fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus, saudara. Saya dapatkan kata fokus adalah satu kata yang itu sebabnya saya ingin tekankan di sini untuk memandang terus. Fokus di sini saya dapatkan bahwa mengarah pandangan kita, mengarah kepada satu tujuan, mengarah kepada pandangan kita satu tujuan. Tidak ada tujuan lain. Pandangan saya benar-benar cuma satu. Pandangan saya benar-benar hanya Yesus yang jadi jawaban di dalam setiap doa kita, di dalam setiap pergumulan kita. Fokus kepada Tuhan. Bagaikan satu cermin yang ketika kita taruh di cahaya matahari, dan ketika satu titik kita terus tajamkan di mana kita akan taruh, dan akan menghasilkan apa, saudara? Itu bisa ada terjadi satu kebakaran. Kenapa? Satu fokus, satu tujuan, satu titik yang tidak, jangan digeser, saudara. Sehingga kita mampu melihat yang bagian yang terakhir saya katakan, kita mampu melihat bagaimana Tuhan mampu mengasihani, Tuhan mampu menjawab setiap doa, setiap pergumulan, setiap apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat tidak enak. Harapan kita doa di 2021 masuk 2022 kita sudah santai, kita sudah enjoy, kita sudah bisa kesana kemari, kita sudah bisa bekerja dengan bebas. Tetapi masuk 2022 kita lagi kembali diperhadapkan dengan sedikit mencengkam, sedikit sudah tidak bisa berbuat lebih seperti ingat 2021. Itu sebabnya firman Allah kita pada siang hari ini memberikan satu jawaban di dalam setiap doa kita, di dalam setiap pergumulan kita, ketika kita cuma fokus kepada Tuhan. Amin. Yes, saudara. Ketika kita cuma fokus kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi sesuatu yang besar dalam hidup gereja, orang percaya, saudara dan saya. Dapat fokus dibutuhkan dalam segala aspek. Berbicara tentang fokusnya itu dalam segala hal. Berbicara tentang pekerjaan, mari kita fokus dalam pekerjaan. Saya percaya kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Fokus dalam pelayanan. Kami sebagai gembala, kami fokus dalam pelayanan, saudara. Nggak ada cerita lain ini dan itu, saudara. Cuma benar-benar pelayanan. Kalau saudara jemaat Tuhan, barangkali ada fokus dalam pekerjaan.
Atau barangkali ada fokus di pelayanan juga, bisa. Sudah dibagi-bagi, ada rayon-rayon, main musik, pelayan-pelayan. Ketika kita cuma fokus kepada satu tujuan kita, saya percaya, saya katakan tadi, dalam segala aspek, ketika satu tujuan, satu yang kita buat dalam hidup ini, yang terlebih lagi yang luar biasa, tujuan kita yang sesungguhnya, tujuan kita yang pertama, yaitu Yesus sebagai jawaban, sebagai tolak ukur pengiringan kita kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30, saya ingin baca, saudara. Roma pasal 8 ayat 29 ayat 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang telah dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, Dia punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia punya rencana yang indah, luar biasa. Saya dapat di sini bahwa terlihat dari bagaimana Tuhan memilih kita. Ayat 28, 29, Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita, menentukan kita, memanggil kita, dan membenarkan kita. Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa. Ketika gereja, ketika orang percaya, ketika saudara memiliki satu fokus, satu tujuan yang luar biasa dalam hidup ini. Ketika kita mempunyai tujuan, kita punya fokus yang luar biasa dalam hidup ini, Tuhan punya rencana yang indah. Barangkali kita harus, walaupun barangkali kita harus melewati yang namanya keadaan sekarang, walaupun kita harus yang mengalami kesakitan barangkali, walaupun kita harus mengalami yang namanya kesengsaraan. Tetapi saya mau bilang, atau firman Allah mau bilang pada pagi hari ini, Tuhan punya rencana yang indah, luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, Tuhan punya rencana yang indah, luar biasa. Bukan sedikit orang, bukan sedikit pendeta, bukan sedikit orang percaya sudah berdoa Tuhan, biar pandemi ini segera berlalu. Tapi kok masih? Kenapa masih? Kita harus diperhadapkan dengan masa-masa yang saya sangat luar biasa teringat dengan cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebenarnya mereka harus berdoa, Tuhan batalkan supaya mereka tidak masuk di dalam perapian yang menyala-nyala. Sebenarnya jadi doa mereka, batalkan untuk masuk. Tapi enggak, saudara. Tuhan izinkan mereka masuk dalam perapian. Tuhan izinkan mereka harus mengalami dibakar. Tuhan izinkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan doa kita barangkali. Saya katakan tadi, kita sudah berdoa 2022, kita masuk masa-masa yang enak, masa-masa yang enjoy. Tapi kenyataannya lain. Apa maksud Tuhan, saudara? Firman Tuhan kita pagi hari, siang hari ini, Tuhan punya rencana yang indah, luar biasa dalam hidup gereja, dalam hidup orang percaya. Ingin menyatakan kuasa, ingin menyatakan kemuliaan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan, sehingga banyak orang boleh mengenal Dia. Apalagi sudah ada prediksi-prediksi baru. Terjadi sesuatu yang gempar di antara Rusia dan Ukraina sana. Tuhan punya rencana yang indah, luar biasa, yang menjadi luar biasa ketika saudara dan saya tetap fokus. Apa tujuan kita? Tujuan saudara dan saya ingin melihat jawaban Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya,
Saya ingin melihat jawaban Tuhan terjadi. Saya ingin menikmati Yesus yang benar-benar luar biasa dalam hidup kita. Itu fokus kita. Sudah kasih dalam Tuhan kita terus. Apa yang harus kita perbuat supaya kita fokus? Apa yang harus kita perbuat? Gereja apa? Orang percaya, saudara dan saya. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama saya tulis di sini. Mari kita memandang terus kepada Dia. Amin. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat? Untuk kita tetap fokus kepada Tuhan, mari terus memandang Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai yang akan melindungi saya, yang akan memberkati saya, yang akan menyembuhkan saya, yang akan memulihkan saya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita fokus dan satu tujuan kita, satu tujuan gereja, satu tujuan orang percaya. Dalam Ibrani 12 ayat 1, dalam perlombaan iman yang diwajibkan, mata kita terus memandang kepada Tuhan. Kita terus memandang kepada Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab setiap doa, setiap pergumulan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Ayat firman Allah, ayat pokok kita dikatakan di sini bahwa kita terus akan memandang kepada Tuhan Allah. Terus memandang kepada Dia. Kadang-kadang tapi terjadi kadang-kadang dalam hidup kita. Tunggu jawaban Tuhan. Kok terlalu lama? Kok belum dapat jawaban Tuhan? Kok harus saya melewati yang begini Tuhan? Kadang-kadang manusia akhirnya lemah. Kadang-kadang manusia akhirnya undur. Kadang-kadang manusia akhirnya bimbang. Saya dijawab doa saya atau enggak? Bagi hari ini firman Allah mengingatkan kita. Mari terus memandang pada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sehingga langkah kita tetap. Kita tidak tergeser. Tetap fokus kepada Tuhan. Yang menjadi dasar utama dalam hidup gereja, dalam hidup orang percaya, dalam hidup saudara dan saya. Fokus kepada Tuhan. Nggak usah bingung dengan situasi, dengan keadaan. Contoh yang sederhana, Bapak Gembala memberikan sembara barangkali di tempat ini. Bawa air minum yang penuh di gelas. Barangkali keliling naik turun 2-3 kali lah gereja Maranatha ini. Ada sembara yang luar biasa Bapak Gembala kasih. Tetapi ketika butuh ada balasan yang barangkali sedikit kejam. Kalau tumpah, berani tumpah, saudara. Tapi kalau menang, nggak tumpah, dapat hadiah yang sangat luar biasa. Barangkali hadiah yang lumayan lah. Pasti saudara, ketika kita kasih gelas itu air dari bawah turun, kita akan, kalau kita fokus benar-benar, pasti saudara nggak akan tumpah itu. Pasti nggak akan tumpah. Kenapa? Karena kita fokus. Naik turun barangkali 10 kali. Kalau kita fokus pasti nggak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau kita fokus sudah. Tapi kalau nggak fokus paling baru 2 langkah bisa saja sudah tumpah sudah. Tapi karena dengan hati-hati, pasti saudara barangkali semua kita akan mendapatkan hadiah. Jemaat Maranatha, GPD Maranatha pasti dapat hadiah semua. Karena dengan hati-hati, dengan fokus yang luar biasa, dengan mata terus tertuju, saya harus hati-hati, saya ingin dapatkan sesuatu. Dengan mata sekali lagi, arahkan mata pandangan kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Percaya bahwa kita akan melihat, percaya bahwa langkah kita akan menjadi satu langkah yang pasti. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Yang kedua, saya dapat di sini, apa yang harus kita perbuat supaya kita fokus? Lupakan apa yang di belakang kita. Amin.
lupakan apa yang di belakang kita. Untuk mengarah kepada satu tujuan. Kita harus melupakan apa ya? Banyak hal yang ada di belakang kita, yang memperhambat kita, yang mengintimidasi kita, yang membuat akhirnya bukan sedikit. Kenapa gagal? Kenapa undur? Kenapa terjadi sesuatu? Iya, saya ingat masa lalu saya yang menyakitkan. Ya sudah, pengalaman kesaksian hidup, saudara. Kami melayani di Bunga Mayang sana, Kota Napal namanya. Bapak Gembala 3 tahun yang lalu ya ke sana saya melayani Natal. Terus ada satu Jumat awal saya masuk 10 tahun yang lalu, dia berkata, datang pastori, langsung curhat, Pak Pendeta, gimana saya begini. Dia cerita masalah lalunya. Kira-kira saya diberkati, masih diberkati saya enggak? Masih masuk surga saya enggak? Saudara, berapa kali dia berulang-ulang karena dia nggak percaya diri dengan apa yang dia perbuat masa lalu yang kelam, saudara. Kejahatan yang dia buat. Seorang perampok, penjudi. Dia katakan, Pak Pendeta, Pak Gembala, kira-kira saya diampuni enggak? Kira-kira saya diberkati lagi enggak? Saya tahu bagi dia, yang penting benar-benar Anda bertobat, benar-benar Anda setia, benar-benar Anda lakukan kebenaran firman Allah. Nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Anda pasti diberkati, Anda pasti diselamatkan. Kalau berbicara berkat, saya tidak tahu akan diberkati Anda masih hidup. Nanti anak Anda yang menikmati, saya tidak tahu kapan. Tetapi pasti Anda diberkati, saudara. Jadi saudara, 5 tahun atau 6 tahun kemudian diberkati luar biasa. Jadi penopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang kami layani, dari orang tua, anak-anak menopang pelayanan kami. Wah, luar biasa, saudara. Saya bilang, lupakan apa yang ada. Ya, seringkali yang di belakang kita seringkali menghambat kita untuk maju. Kadang-kadang yang ada di belakang kita sakit penyakit bisa, karena berdoa nggak sembuh-sembuh, akhirnya lemah. Lupakan, saudara. Saya ingatkan lewat kebenaran firman Allah Filipi 3:13-14. Lupakan semua apa yang ada di belakang kita. Miliki sekarang saudara dan saya menjadi manusia baru. Amin. Ya saudara, Anda dan saya, saudara jemaat Tuhan, Anda sekarang manusia baru, bukan manusia lama. Pakai manusia baru untuk maju, kita dapatkan sesuatu hal yang besar luar biasa dalam hidup ini. Yang lalu saya gagal dengan segala usaha saya. Gak usah mikir yang tahun lalu saya gagal. Gak usah mikir dengan saya nggak diberkati tahun lalu. Yakin bahwa 2022 maju saja dalam Tuhan. Amin. Ya sudah. Apa saja yang harus kita kerjakan? Kita harus yang kedua, lupakan apa yang ada di belakang kita. Fokus kepada Tuhan. Fokus saja. Fokus ibadah saja. Fokus berdoa saja. Fokus baca firman Allah saja. Yakin dengan kita tetap kerja seperti biasa. Yakin bahwa Tuhan pasti, saudara, Yesus jadi jawaban. Luar biasa. Tema GPD Maranatha 2022, Yesus jadi jawaban. Pasti, saudara, Yesus pasti jadi jawaban. Yang penting di sini saudara dan saya tetap fokus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, apa saja yang harus kita perbuat supaya kita fokus? Tekun dan sabar. Amin. Tekun dan sabar. Tekun, saudara. Tekun saja. Tekun artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saja, saudara. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh dalam segala hal yang rohani, mari kita sungguh-sungguh. Amin. Dalam segala hal yang rohani, mari kita sungguh-sungguh tekun. Ibadah, ya ayo kita ibadah. Berdoa, ya ayo kita berdoa. Melayani, ya ayo kita melayani. Saya katakan tadi, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita fokus kepada Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Kalau
Ketika kita sungguh-sungguh bukan berarti nggak ada masalah. Ada banyak masalah. Kenapa sih ada banyak masalah? 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mengaum-ngaum mengintimidasi kita. Memberikan intimidasi. Gagal kamu nanti. Nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh kamu dari sakit. Dia taruh di kuping. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mengintimidasi. Barangkali kita ada berbuat kejahatan tahun yang lalu. Habis kau tahun lalu berbuat dosa. Kau tahun lalu berbuat kejahatan. Nah mungkin kau buang setiap. Buang semua itu, amin. Yakin bahwa ketika saya dan saudara hari ini, tahun ini 2022, ketika kita miliki ketekunan, ketika kita dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, yakin percaya bahwa Tuhan mampu memberkati kita. Yesus jadi jawaban di dalam setiap permasalahanmu. Yesus yang jadi jawaban di dalam setiap doamu. Yesus yang jadi jawaban setiap apa yang menjadi kerinduan-kerinduan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Lihat bahwa ada sesuatu yang besar luar biasa Tuhan mampu nyatakan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel, mereka mengalami banyak hal. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka enak, mereka lupa dengan Tuhan, mereka berpesta pora. Tetapi ketika mereka tidak ada makanan, mereka bersungut berontak kepada Musa. Kenapa? Karena mereka nggak fokus dalam perjalanan. Mereka berada di padang gurun. Mereka tidak fokus, mereka cuma memikirkan hal-hal yang duniawi. Mereka tidak memiliki satu garis tujuan bahwa ada Yerusalem, ada tanah perjanjian yang berlimpah-limpah, susu dan madu yang akan kami dapatkan. Mereka tidak fokus dan sehingga terjadi kesungutan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya Tuhan marah. 20 tahun ke atas. Semuanya mati di padang gurun karena semut, karena melakukan dosa, karena melakukan kejahatan. 20 tahun ke bawah, mereka lah yang masuk tanah perjanjian. Saudara dan saya percaya ketika 3 hal ini yang kita mampu kerjakan dalam hidup ini, untuk fokus kita jaga benar supaya kita jangan terbawa dengan situasi. Tetap tujuan saya hari ini, pagi ini, hari ini, saya ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya ingin memuliakan nama Tuhan, saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya, sekali lagi, saya mau taruh bagi kita pada pagi hari ini, saya percaya Yesus yang mampu jadi jawaban di dalam setiap doa kita. Yesus yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kita. Yesus yang menjadi jawaban di dalam setiap kerinduan-kerinduan kita. Dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Saya percaya kita akan melihat jawaban-jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman Allah. Sudahkah kita fokus kepada Tuhan? Hari-hari ini dengan situasi, dengan keadaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini, tetap kami mau berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Kita nyanyi pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari singers. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Ku tetap cinta. Yes, haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia. Biar ini menjadi doa kita. Biar ini menjadi
satu ungkapan hati kita yang paling dalam, bahwa saya mau tetap cinta, saya mau tetap setia kepada Tuhan walau dalam segala situasi keadaan. Balik dari awal, katakan, ku tetap cinta. Haleluya, Jesus. Tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Angkat kedua belah tanganmu, katakan kepada Tuhan bahwa saya tetap setia kepadamu Tuhan. Yes, yes Tuhan. Datang menerpa, ku tetap. Katakan terlalu banyak. Yes, amin. Ada terlalu banyak yang sudah Tuhan beri. Sehingga takkan mungkin kita dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Selain kita mau tetap cinta dan kita mau tetap setia, katakan ku bersepakat. Ini doa kami Tuhan. Ini doa jemaat GPDI Maranatha Nilakandi. Yes, yes. Amin, amin. Kembali dari awal, ku tetap cinta, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Bersepakat seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Satu kerinduan kami ya Bapa, dalam keadaan apapun kami tetap fokus dengan Tuhan. Karena memang Engkau sungguh Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan dalam segala keadaan Engkau tetap menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan Tuhan sudah buktikan dalam setiap hidup kami.
Sampai siang hari ini kami ada di bait Allah karena kesetiaan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan. Itulah sebabnya kami tetap percaya ya Bapa, pertolongan Tuhan selalu akan hadir tepat pada waktunya. Sebab itu ajar dan bawa kami umat-Mu tetap setia dan selalu menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Menikmati firman, bersukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati hambanya yang sudah melayani kita. Kita akan jalankan persembahan. Dan bagi umat Tuhan yang ingin membayarkan milik Tuhan persepuluhan, saya persilakan tampil ke depan. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai terbeda, Tuhan menopang tangannya. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami, Engkau yang memberkati umat-umat-Mu, dan kami semua ada dalam berkat Tuhan. Persembahan umat Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Umat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Diberkati kami dengan segala doa, harapan, kerinduan. Diberkati kami dengan segala langkah-langkah kami, apa yang kami ingin capai dalam hidup. Diberkati Tuhan umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Diberkati umat-Mu yang baru pertama kali hadir, biar kiranya sejahtera Tuhan, berkat Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu, dan semua kami ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Berkat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.